Yang mulia Pak Jaksa, memang bukan pertanyaan sifat Pak Penasihat Hukum, tapi sebuah harapan. Saya rasa di dalam perkembangan perlindungan saksi dan korban dengan mencermati berbagai kasus, maka mungkin saja pengertian serius krim itu masuk skandal krim. Apakah kasus ini jenis skandal yang tidak mudah pembuktiannya? Saya serahkan pada praktek peradilan, pada persidangan. Satu lagi dari saya. Iya. Di dalam tadi kan saksi juga menjelaskan dalam dalam perkembangan kita juga nggak tertutup masalah pidana ini ada pemeriksaan lie detector dan ini juga merupakan perkembangan di dalam aturan yang berlaku di penyidikan bahwa itu dilakukan ya tentu ada aturan ya. Sementara pada saat fakta terhadap saudara Ricky diminta, karena apa? Ada sesuatu yang masih dipergunjingkan, yang masih diragukan kejujuran dia. Ya. Maka dilakukanlah beberapa poin gitu. Tanpa saya menyebutkan tentang apalah. Tetapi 2 poin itu pada hasil akhir dalam pemeriksaan itu dia dinyatakan jujur dalam menjawab terhadap 2 poin. Nah, kemudian hasil itu disampaikan oleh ahli di persidangan ini. Bagaimana ahli menilai itu? Apakah itu bisa dinyatakan bagian dari yang bukti? Ya. Jadi ini tadi saya katakan Pak Penasihat Hukum memang kembali ke misalnya kalau kaitan dengan delik-delik skandal crime, kalaupun ini dianggap skandal crime yang mulia sehingga peran JC sangat diperlukan. Oke, saya tentu membuka ini sebagai rule breaking lah katakanlah kalau memang akan ada terobosan hukum di dalam persidangan ini. Dan kedua tentang instrumen alat-alat yang digunakan dalam pembuktian. Sebenarnya nanti ahlinya ini di sebelah saya, beliau dari sering mengungkap persoalan-persoalan laboratorius, Pak Dr. Solihuddin yang lebih expert nanti. Nah, saya hanya bisa memberikan penjelasannya begini. Ini kan uji, tadi saya mengatakan proses pembuktian itu searching for the truth. Tanpa saya bisa lebih jauh menilai jenis alat bukti seperti ini apa, tapi yang jelas ini kan masuk bukti saintifik. Tapi kalau saintifik ini kemudian digunakan, maka dalam 2 posisi tadi, reliable nggak? Bisa dipercaya nggak? Admissible nggak oleh yang mulia? Bisa meyakinkan nggak? Tapi kalau instrumen ini menjadi instrumen penunjang dan diterima, ya, dan bisa membuka tabir, ya misalnya siapa yang jujur atau yang tidak, ya minimal istilah petunjuk yang diperluas itu ya boleh saja. Karena istilah petunjuk yang diperluas itu begini, seolah-olah kan itu bagian dari core-nya undang-undang khusus, undang-undang tindak pidana korupsi dan sebagainya. Tetapi bagi saya sepanjang ada pemahaman di dalam kalangan ilmuwan, kalau norm atau adresat norm, sasaran normanya eksplisitnya tidak diatur di dalam satu perundang-undangan bisa saja dalam kepentingan hukum pidana, kemudian pembuktian yang lebih modern. Karena tadi saya katakan ya hari ini kita akan berhadapan memang antara scientific evidence dengan natural evidence, ya kan? Ya praktek peradilan boleh saja ini bisa diterima, terutama kalau untuk memastikan posisi pihak-pihak yang dianggap terlibat dengan menguji apa yang tadi searching for the truth, mencari kebenaran itu yang kata Francis Bacon. Maka pencarian kebenaran bisa saja menggunakan instrumen. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.